banyak cerita itu. Banyak. Tapi saya belum. Bapak malah mengeluarkan uang, gitu kan? Tapi kalau dikasih besar, tak terima, tapi saya tetap nyoblos Ganjar. Orang tuh harusnya mempelajari bagaimana sih biografi orang ini, bagaimana sih perjuangan orang ini, begitu Pak. Setiap pemimpin itu kita harus cari perjuangan hidupnya seperti apa dulu. Kalau sudah jadi baru kita cari, itu mudah. Tapi perjuangannya itu Pak. Rekam jejak seorang Ibu Megawati itu. Kalau menurut saya, siapa sih ketua umum sekarang yang rekam jejaknya, perjuangan hidupnya seperti Ibu Mega? Nggak ada, Pak. Jas merah. Nah, jas merah. Iya, baca bagaimana perjuangan beliau. Ya, itu. Sejak umur kecil, umur 27 relatif waktu itu. Beliau berjuang lah ya. Kuyo-kuyo sama Orba. Ya. Bagaimana perjuangan beliau hanya untuk mempertahankan nasionalisme kita, persatuan kita. Sampai akhirnya jadi sekarang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Hari ini istimewa, tepat di hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Saya berkesempatan mewawancarai dua tokoh bangsa yang kebetulan kedua beliau ini pernah menjadi pimpinan tertinggi di matra masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensunda. Ya. Beliau Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2002-2005. Dan yang berikutnya, ini penerbang tempur kita, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017. Dan kebetulan kedua beliau ini adalah legend di matra masing-masing. Pak Agus sebagai penerbang tempur, Pak Ken sebagai pelaut yang luar biasa handal. Bapak, terima kasih. Selamat datang di Kanal Anak Bangsa Podcast dan selamat ulang tahun TNI ke-78. Terima kasih, sama-sama. Bapak, sebelum kita masuk pada diskusi tentang Pilpres tahun 2024, bagaimana harapan Bapak sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut terkait dengan TNI masa depan seperti apa? Ya, bagi kita tentu, bagi saya ya pribadi, kita berharap TNI ini terus berkembang, tambah besar, kuat, profesional, dan yang paling utama tetap berjiwa sabta marga semua prajurit sadar bahwa TNI itu adalah penjaga, pengawal negara Kesatuan Republik Indonesia, patriot negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jaga, jangan neko-neko, 4 konsensus kebangsaan itu harga mati bagi TNI. Harus dijaga terus Pak ya? Harus dijaga terus ya? Harus dijaga. Itu sudah harga mati bagi TNI. Menurut saya kita jangan neko-neko lah. Iya, siap. Pak Agus, nah tadi Bapak kan ikut upacara juga. Nah sekarang harapan Bapak sebagai senior dari TNI AU terhadap TNI masa depan itu seperti apa? Kalau saya melihat begini Pak Rudi, dari moto yang sekarang yang dibuat oleh TNI itu adalah TNI Patriot NKRI. Nah itu udah jelas, kata-kata patriot itu kan Pak, betul-betul itu kan cinta betul tanah air, ya kan? Jadi mereka akan rela berkorban, ya pantang menyerah demi bangsa dan negara. Nah kata-katanya itu demi bangsa dan negara. Nah itu jangan sampai ke depannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Apalagi sekarang tahun politik kan, dipengaruhi oleh para politisi atau mana, nah itu jangan sampai. Politik TNI, politik negara Pak ya? Iya betul. Tidak boleh parsial. Masuk dalam harus netral lah. Gitu. Harus netral, sehingga harus memegang teguh itu, sehingga karakternya sebagai prajurit itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapapun. Tapi untuk menjaga sebagai patriot, penjaga demokrasi, TNI menurut Bapak masih perform sekarang gitu? Oh perform, ya. Sampai sekarang masih perform saya lihat, masih bagus. Iya, saya berharap itu terus dijaga oleh TNI sekarang. Amin. Pak. Amin. Kan sekarang junior Bapak semua ini. Ada yang menarik dari Bapak ini. Bapak angkatan Akmil tahun 70. Ya. Pak Agus 83. Bapak menjadi Kepala Staf tepat 13 tahun setelah itu. Pak Ken tahun 2002. Pak Agus 2015. Sama 13 tahun. 13 tahun. Ya. Jadi angkatannya 13 tahun, jadi Kepala Staf juga 13 tahun.
Pas itu Pak. Kebetulan itu gimana Pak? Saya 2002. Ya 2002, Bapak Agus kan 2015, Iya. 13 tahun juga. Oh ya. Angkatannya juga 13 tahun juga Pak. Bedanya 13. Pas ini, kebetulan Pak. Kebetulan, ya. Kebetulan. Satu lagi Pak, ini sekarang masalah Pilpres. Pak. Bapak sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri dari Relawan Gapura Nusantara. Ya. Pak Agus menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Gapura Nusantara. Ada pertanyaan dari rakyat, Pak, yang saya titip ke saya. Bapak sebagai purnawirawan TNI, kenapa mendukung sipil, bukan mendukung calon yang mantan TNI juga? Kenapa Pak Ken dulu, Pak Ken? Kalau saya begini ya, saya dari dulu kan gitu. Saya orang yang sangat care tentang 4 konsensus kebangsaan. Yeah. Bagi saya itu sudah harga mati bagi kita lah. Dengan 4 konsensus itu kita masih tetap bersatu sampai sekarang. Jadi, sejak 2021, waktu kita lihat gerakan radikalisme, terorisme dari unsur-unsur yang anti Pancasila itu kan berkembang begitu hebat. Menuntut pergantian Pancasila, menuntut mengganti Undang-Undang 45 dan bahkan bentuk negara NKRI pun ingin mereka rubah. Dan saat itu kita lihat kok tidak ada perlawanan sama sekali gitu. Karena kan seperti pembiaran ya, rakyat melihat seperti pembiaran. Dan saya pertama kali melihat Pak Ganjar itu memecat kepala sekolah, ya, dan kemudian juga membuat itu kontrak dengan ASN tentang kesetiaan terhadap Pancasila, yang tidak mau silakan keluar. Itu menurut saya ini orang yang paling tegas membicarakan ini, paling tidak di Jawa Tengah. Nah, oleh sebab itu pertama kali saya mulai mengajak beberapa teman itu kan untuk membentuk masyarakat pengaman Pancasila untuk kemudian berkembang menjadi Gapura ini. Relawan Gapura Nusantara ini. Itu dimulai dari awalnya itu. Masyarakat penjaga Pancasila dulu. Ya. Nah, Pak Gus, ini Pak Ken sudah beberapa kali ini berbicara dengan saya bahwa ketegasan itu tidak identik dengan militer. Ini kalimat dari Pak Ken. Bapak setuju? Setuju sekali. Alasannya apa? Alasan begini Pak, kalau saya tuh melihat karakter orang. Oke. Ya, karakter orang. Kalau orang itu memegang suatu karakter yang teguh Pak, itu tidak mudah dipengaruhi oleh situasi apapun. Oleh lingkungan atau oleh siapapun dia dipengaruhi ya. Ini kalau saya lihat ini yang konsisten apa yang diperbuat dan apa yang dibicarakan, yang selalu diomongin, itu kok kelihatannya saya lihat Pak Ganjar ini kan tidak pernah berubah. Konsisten. Konsistennya beda. Iya, iya. Kalau orang sudah punya karakter dan konsisten itu pasti tegas. Jadi tidak harus militer, Pak. Ya? Tidak harus militer kalau saya. Padahal bapak-bapak militer semua nih. Ya. Jadi ternyata ketegasan itu tidak identik dengan militer. Tidak. Saya mendapatkan pertama kali dari Pak Ken dulu. Pak Ken mengatakan bahwa militer itu tidak identik dengan ketegasan. Dan sipil pun ternyata juga bisa tegas. Kalau kita mau mundur lebih jauh, Bung Karno itu orang sipil. Oh iya. Dia berani dia mau tantang PBB itu apa? Berani keluar dari PBB. Dan yang membubarkan HTI FPI juga Pak Jokowi sipil juga. Sipil juga. Ya. Jadi itu yang membuat Bapak. Dan bagaimana mempertahankan kebinekaan itu, lihat kan sipil, almarhum Gus Dur. Oh iya. Tokoh keberagaman. Tokoh keberagaman itu. Iya. Jadi artinya dengan sosok seorang Ganjar Pranowo mempunyai rekam jejak, pernah jadi legislatif, kemudian eksekutif selama 10 tahun dan sukses itu menjadi modal dasar sehingga Bapak yakin bahwa Ganjar bisa memimpin Indonesia. Amin, insya Allah bisa. Kalau Bapak melihat bahwa tantangan ke depan Pak, Indonesia saat ini ya, 10 tahun atau mungkin bahkan menuju 2045, apakah sosok seorang Ganjar itu tepat untuk memimpin bangsa kita ini? Saya sangat tertarik dengan konsep beliau tentang demografi, istilahnya anak-anak kita pada umur-umur sekarang katakanlah milenial, Gen Z. Itu kalau tidak dididik yang benar, menyiapkan yang benar, maka sia-sia kita. Jadi katanya beliau sebagai investasi demografi. Ya. Itu konsepnya beliau yang jelas. Saya tertarik sekali. Yang lain mungkin bicara kasih susu, kasih makan susu, naikkan gizi dengan
makanan tiap hari. Kalau beliau kan, yang pertama saya perbaiki dulu pendidikan. Guru-guru itu harus dikasih gaji yang besar. Kalau dia gaji besar, dia akan pasti mau mengajar di sekolah-sekolah ini. Jadi bukan sekedar ibu hamil dikasih subsidi. Ya, itu otomatis kan stunting itu ya. Tapi bagaimana memperbaiki pendidikan kita, kemudian kedua kerjasama antara pendidikan dengan pengguna industri dan sehingga mereka begitu lulus itu sudah pasti ada kerjaan. Bila perlu nyusun kurikulum bersama, kamu mau ya bagaimana? Sekolah menyiapkan itu sangat visioner, hebat. Jadi Bapak yakin tentang? Saya yakin, asal jangan diganggu-ganggu. Ya itu, itu aja. Ini kebiasaan kita orang kalau sukses bukan dia dukung malah dia ganggu. Ya Pak Jokowi, nggak ada hari yang tidak diganggu. Ayo iri hati atau saya nggak ngerti. Kadang-kadang apa Pak? Demokrasi yang kebablasan. Bebelasan. Pak Agus, nah Pak dari militer, kita membutuhkan strategi pertahanan negara yang kuat juga agar pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan itu sebagai landasan kita menjadi negara maju. Nah, sosok seorang Ganjar sipil, bagaimana Pak Agus yang kemarin Bapak berdua juga bertemu dengan Pak Ganjar untuk ngopi bareng 1000 jenderal itu, konsep Pak Ganjar terhadap pertahanan negara, menurut Pak Agus bagaimana? Kalau saya lihat itu apa yang Pak Ganjar sampaikan ya waktu itu, dan kalau saya lihat juga dari podcastnya beliau maupun apa tanya jawab atau diskusi di universitas atau di mana saja, kalau saya lihat itu ya, dan apalagi bicara masalah pertahanan langsung dengan kita pada saat itu, saya lihat beliau itu betul-betul mengerti sebetulnya dasar-dasar itu dari mana sih supaya pertahanan kita itu berkelanjutan ya, berjenjang berkelanjutan, baik SDM-nya maupun alat peralatannya. Jadi beliau itu akan melihat langsung dari bawah. Apa pengajuan dari bawah? Itu kan dibentuk, dirapatkan menjadi Renstra. Kan beliau sampaikan gitu, jadi Renstra. Bottom up gitu Pak ya? Bottom up. Jadi karena namanya udah Renstra, karena tahu kan anggaran kita nih, anggaran Keman TNI seperti apa, berarti kan harus berkelanjutan. Sesuai dengan Renstra, makanya bottom up. Renstra seperti apa? Ya udah ikutin Renstra itu. Beliau menguasai itu? Menguasai sekali saya lihat itu. Dan saya, wah ini bagus sekali lah kalau untuk berbicara masalah pertahanan nantinya itu. Pak Ken, pada waktu beliau di Ancol, beliau juga sudah paham tentang bioscience untuk defense gitu. Nah, menurut Bapak, apakah itu ya, urgent? itu salah satu ya. Jadi sekarang kita kadang-kadang terlalu terlena, masih bernostalgia yang perang konvensional, seperti Operasi Asia Timur Raya. Tidak ada lagi tuh Jepang kayak zaman dulu. Nggak relevan lagi Pak? Bukan zamannya lagi sekarang. Okay. Tiga poin lah kalau saya katakan di Ancol yang saya tadi sudah disinggung Pak Agus ya. Satu, beliau buka dengan pertanyaan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu alurnya sudah sesuai dengan Renstra? Berarti beliau tahu bahwa sekarang ini belum sesuai. Artinya banyak top down. Banyak kan top down. Iya. Yang kedua, kemandirian itu harus kita taruh paling prioritas. Artinya kita harus mandiri. Untuk industri pertahanan. Pertahanan. Jadi kita kalau sudah membangun kekuatan dengan kemandirian, itu orang juga takut sama kita. Dia tidak tahu rahasia yang kita punya. Apa Pak relevansinya dengan kemandirian pertahanan kalau dibandingkan kita impor alat dari luar misalnya? Kita aja sudah puluhan tahun kan kerjanya hanya impor. Begitu dia tutup keran, embargo, selesai gitu. Nol, jadi nol. Deteren kita tuh, deteren value kita jadi nol. Atau dia, pelurunya nggak diproduksi lagi. Atau sistem itu nggak diproduksi lagi. Kita lumpuh ya. Heavy teknologi. Itu tergantung. Jadi kemandirian harus dimulai. Bahwa produksi kita, PT PAL, Pindad, DI mungkin, itu mungkin pada awalnya ada kurang, ya tidak ada satu negara di dunia ini yang begitu jadi pertama kali langsung bagus. Ya nanti yang kedua, ketiga kamu pasti tambah lama tambah bagus. Ya. Yang ketiga tadi bio.
Perang-perang seperti orang bilang cyber warfare ke depan. Itu jadi perang modern yang akan datang. Kita contoh aja nih Rusia sama Ukraina. Sudah nggak ada tuh istilah perang parit. Ada kemarin ada yang bilang perang parit. Ya ngomong itu orang dari Polhukam lagi. Saya tahu. Saya lihat di video saya ketawa sama itu perang parit itu dari pada saat suatu prajurit kemudian dia terjebak di parit ya mungkin saja karena tanknya terbakar dia lari. Nah itulah. Jadi saya melihat waktu di Ancol Pak Ganjar telah menunjukkan kelas dunia lah dari aspek pertahanan. Ya. Paham betul ya. Betul. Dan beliau itu menginginkan bagaimana nih anggaran penelitian dan pengembangannya itu. Riset dan development. Beliau itu. Itu jadi kalau di industri pertahanan itu penelitian pengembangannya setiap mau membuat apa coba seperti apa. Nah beliau itu concern sekali pada itu sehingga bisa meningkatkan anggarannya untuk mengembangkan itu gitu kalau menurut saya. Jadi pada waktu di Ancol kemudian saya jadi moderator saya tanya tentang bagaimana tentang kesejahteraan itu juga prajurit dan purnawirawan. Beliau juga mempunyai solusi yang menurut saya menarik. Jadi yang dikembangkan bukan tapi APBN-nya diperbesar dulu, sehingga belanja untuk kesejahteraan itu bisa tercapai dengan baik. Pak Agus, selanjutnya saya mohon semacam pencerahan terkait dengan persepsi publik terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya beberapa waktu yang lalu sudah membuat opini untuk membantu masyarakat meluruskan persepsi publik bahwa Bu Megawati itu sejatinya dengan perjuangan dari tahun 67 sampai beliau menjadi presiden dan sampai sekarang itu adalah penjaga nilai-nilai kebangsaan. Tapi sering apa yang disampaikan dan dilakukan Bu Megawati sering salah ditanggapi oleh masyarakat gitu, terutama milenial dan Gen Z. Nah, kebetulan Bapak, terutama Pak Ken dulu pernah menjadi bawahan langsung Bu Megawati, karena pada waktu Bapak jadi kepala staf Bu Megawati presiden. Pak Agus punya kedekatan dengan Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati. Jadi saya mohon pencerahan. Sebetulnya sosok Ibu Megawati itu seperti apa menurut Pak Ken? Kalau menurut saya 2 presiden ya. Jadi setelah Bu Mega kan masih sempat presiden Pak SBY. Jadi saya bisa meskipun tidak terlalu lama dengan Pak SBY, sekitar 4-5 bulan lah ya. Saya bisa lihat Pak Bu Mega ini tegas orangnya. Sejak awal saya dilantik sama beliau perintahkan sama saya coba ditertibkan laut itu. Tertibkan laut dari semua yang ilegal. Artinya dia mendukung saya penuh, semua tindakan saya yang ambil itu dia enggak pusing itu tempatkan beredar bahwa itu pelarangan pasir ke Singapura itu entah itu keluarga atau teman yang beliau kata saya enggak mau siapa saja yang punya sikat bilang. Jadi enggak ya ini. Nah, jadi beliau hanya menurut saya tegas ya satu itu. Yang kedua yang saya lihat care-nya beliau itu pada saat saya laporan beliau, pengambilan pasir ini telah membuat banyak pulau yang kita sudah mau tenggelam karena longsor. Nah, ada satu pulau Nipa, itu adalah perbatasan kita dengan Singapura dan itu merupakan base point kita. Itu dulu itu satu pulau yang kita referensi kalau belayar, sekarang tinggal satu pohon. Ya kalau air pasang malah tinggal ujung pohon kelihatan. Tapi saya bilang saya mulai itu sudah memerintahkan pemenang Pangkalan mulai diuruk lagi. Reklamasi kecil. Reklamasi kecil-kecil. Tapi ya kita kan nggak punya duit. Kerja bakti sekarang mungkin sudah dapat kira-kira 3 km persegi. Kalau saya mau lihat langsung begitu. Itu udah boleh hilang. Presiden langsung. Tapi Bapak Kasal jemput saya di Singapura. Ini punya urusan lah kalau urusan. Bapak ketua di sana. Urusan nih, presiden mesti masuk ke Singapura, naik dari Pangkalan Angkatan Laut Singapura. Saya mesti jemput di situ. Jadi saya jemput pakai kapal perang. Mohon maaf Pak, kenapa kok dari Singapura Pak?
Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Oke. Lebih dekat. Dan mungkin kebetulan beliau mungkin ada urusan. Ya, saya telepon Kasal Singapura sama Atan, bantu. Beliau datang, saya jemput, naik kapal. Kita sudah siapkan tuh. Beton. Jadi basah. Ya mulai bingung setelah kapal sampai. Satu yang kita uruk ini kan baru 3 kilometer ya. Turun dari Kochi ke sini ini bukan main susahnya. Jadi Ombak. Iya gelombang gini kan susah juga kan. Gula nggak ada dermaga, jadi bikin sendiri. Wah ini kalau jatuh presiden di laut mati kita. Tragedi internasional. Tragedi. Akhirnya dengan susah payah kita turun beliau. Beliau tuh mau lepas sepatu, taruh kakinya. Dua-dua. Baru Sampai sekarang masih ada berarti itu? Harusnya masih ada. Kemudian kita sudah sediakan itu ada Skop. ini air untuk cuci. Mau di itu sama kowa loh. Jangan. Dia cuci sendiri kakinya. Oke, Pak, maknanya apa Pak? Pada saat Bu Mega mau turun di pulau kecil hanya 3 km itu maknanya beliau mau menegaskan bahwa ini kedaulatan kita. Artinya dia menjaga kedaulatan NKRI. Jadi terus beliau juga kasih perintah waktu itu kepada saya nggak tahu staf apa atau apa bahwa coba Menteri PU nanti bantu untuk Reklamasi itu. Jadi setelah jadi kira-kira 70 hektar itu sudah pergantian presiden. Ada yang mau ke tempat saya itu mau dibikin. Ada pengusaha ya cukong lah mau bikin tempat hotel macam-macam. Resort gitu. Ya kalian gila itu best point itu nggak boleh, jangan ditaruh situ meriam. Jadi ada dari darat, udara ada situ pos-pos itu. Masa mau dibikin hotel apalagi tempat judi. Jadi itu tentang Bu Mega begitu. Jadi beliau kokoh menjaga NKRI itu, Pak. Itu satu. Yang juga beliau, jadi kalau ada orang bilang beliau dendam, itu kan kata-kata wartawan, istilahnya wartawan. Beliau itu bukan pendendam, tapi beliau marah kalau dibohongi. Marah kalau dibohongi itu marah. Jadi pesannya beliau waktu itu saya ajak beliau ke laut latihan perang-perangan, beliau mau ikut. Nembak rudal. Pak Kasal jangan bohongi ibu ya, ini benar nembak. Jadi takut kita bohong-bohongan gitu loh. Kayak itu beliau selalu ingatin jangan bohong. Kata jujur sama beliau. Sudah, nggak usah takut. Apa yang di hati yang benar kita ngomong. Pasti beliau senang. Beliau enggak macam-macam. Jadi asal ibu senang itu nggak berlaku. Nggak ada. Ya, saya pernah mohon maaf ya, saya berdua di Teguh. Saya menjelaskan tentang kapal yang saya mau beli dari Belanda. Nah itu dari beliau dengar dari Pak Kwi kalau nggak salah, itu mau beli dari lebih murah dari China. Saya cerita perbedaan antara korvet Cina dan Belanda begini. Almarhum Pak Taufik kan lagi jalan deh, Pak. Ngomong, Pak Kasal saya dengar itu Italia jauh bagus, Italia. Empat ngomong gitu. Ibu langsung, nggak usah ikut-ikut. Langsung beliau katakan begitu, jangan ikut-ikut. Pada suaminya sendiri? Sama suami sendiri. Oh. Jangan ikut-ikut, nggak usah ikut-ikut. Itu ngomong di depan saya. Okay. Ya, jadi beliau tegas kalau gitu-gitu. Saya hanya percaya kepada Kasal. Seperti tadi yang disinggung tadi itu sama Pak Agus. Dia lebih percayalah daripada kalau kita sekarang ini kan Pak Agus tadi bilang kan top down, nggak ada bottom up, bukan bottom up. Gitu. Tidak sesuai Renstra. Walau beliau enggak. Bagus, gimana tentang Bu Megawati, sosok seorang Megawati Soekarno Putri? Kalau yang menurut saya yang saya kenal ya, beliau itu mempunyai suatu karakter yang teguh, kuat beliau itu sebetulnya. Berprinsip. Dan karena beliau itu punya suatu struggle of life-nya ya, perjuangan hidupnya seperti itu beliau itu mempunyai suatu insting yang tajam. Padahal instingnya itu tajam sekali beliau. Hanya orang melihatnya kan hanya
cari negatifnya saja. Kan paling mudah mencari negatifnya orang. Tapi coba melihat satu persatu apa yang diputuskan oleh Ibu Mega, itu instingnya kuat sekali. Nggak sembarangan. Saya lihat beliau memilih aja, misalnya memilih Pak Ganjar aja, waktu itu Pak Jokowi aja. Itu dengan pantauan, diamati gitu Pak. Terus didiskusikan, dianalisa dulu sama beliau. Terus beliau tuh langsung direnungkan. Mungkin kalau istilah agama Islam ada istiqomahnya dulu gitu. Baru memutuskan. Dan tidak mudah saya bilang karakternya dipengaruhi. Misalnya contoh, tadi yang disampaikan Pak Ken, suaminya misalnya, jangan inilah, ini. Kalau beliau udah sesuai dengan instingnya ini ya ini. Itu Bu Mega. Itu Ibu Mega. Oke. Instingnya kuat, hanya orang kadang-kadang, ini kok Ibu Mega kok ikut. Bukan. Nah, begini. Karena pikirannya itu untuk bangsa dan negara loh, nggak ada dia. Beliau. Ada lagi yang menjadi sorotan publik tentang istilah atau diksi yang dipilih Ibu Mega terhadap penugasan seseorang, petugas partai. Itu kan sering digoreng-goreng gitu. Nah, kalau menurut Pak Agus, apa yang salah dengan petugas partai? Karena menurut saya sih semua juga sama. Di Amerika juga calon presiden juga petugas partai sebetulnya. Iya, betul. Menurut Pak Agus? Hanya itu orang, makanya tadi saya bilang, orang hanya melihat kata-kata petugas partainya saja. Kan harusnya memperdalam, kenapa kok di PDI Perjuangan kok kata-katanya ada petugas partai. Loh Ibu Mega aja sebagai petugas partai, sebagai ketua umum gitu loh. Petugas partai. Tapi bukan pada saat beliau ternyata udah jadi, contohlah Pak Jokowi sekarang, udah jadi presiden. Apa bisa Ibu Mega apa ikut-ikut intervensi? Nggak ada. Padahal kalau di 2019 saya sendiri melihat, coba lihat di apa itu nggak bisa hilang ya di apa memorinya itu di channel YouTube atau di mana kan situ kan sampaikan Ibu Mega 2019 ya kalau bisa PDI Perjuangan lah, kalau bisa ya 7-8 lah menteri kan gitu. Tapi ternyata Pak Jokowi memutuskan mau berapa saja, itu hak prerogatif presiden. Nggak pernah beliau diprotes. sama sekali tidak intervensi karena beliau tuh presiden, sangat-sangat dihormati sama Ibu Mega. Nggak ada, hanya orang melihatnya itu pada saat Ibu Mega mengatakan petugas partai. Kalau nggak ada PDI Perjuangan, nggak ada apa-apanya, dicari itunya, padahal bukan. Beliau itu seorang ibu lah. Contoh Pak, misalnya kemarin lah, misalnya pidato apa panjang lebar, ada yang bilang, wah ini pidato kok kayak begini kan. Loh, beliau tuh seakan-akan seorang ibu kepada anaknya misalnya di tetangga gitu Pak. Loh, malah yang ribut tetangga lain, tetangga orang gitu loh. Padahal nasihatnya buat anak sendiri. Tapi yang ribut kok tetangga orang, kan lucu gitu loh. Dan yang paling saya sedih lagi Pak, ada senior atau apalah yang Ibu Mega nih kan udah sepuh lah, istirahat aja kan, suka ada gitu tuh di media itu kan. Saya bilang loh, harusnya dilihat dong betapa hebatnya tanggung jawab seorang ketua umum Ibu Megawati Soekarno. Karena beliau masih ketua umum. Ya beliau masa mau istirahat? Ya tetap berjuang kan supaya PDI Perjuangan tetap maju, dan siapapun yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan ya betul-betul bisa jadi. Kan begitu, masa suruh istirahat, suruh duduk gitu loh. Pak Ken, dari penjelasan Pak Agus tadi, mungkin orang melihat ya, kenapa akhirnya kok penentuan calon presiden saja itu kan PDIP cukup lama gitu. Apakah itu mungkin melalui proses yang tadi, perenungan dan sebagainya dengan segala proses itu menurut Bapak? Saya lihat beliau mempertimbangkan sampai terakhir. Kalau kita lihat 2014 lah, itu contoh yang bagus juga. Itu sampai detik terakhir. Meskipun rakyat sudah begitu banyak menyuarakan nama Pak Jokowi dimunculkan, belum. Masih banyak beliau pertimbangkan, tentu beliau akan melihat semua dari segala aspek. Ya. Dan terakhir ya beliau pasti tanya ke Bapak lah. Pasti menghadap istana di Bogor. Batu Tulis. Dan pasti disitulah beliau mungkin merenung dan berdoa. Gitu. Berdoa lah. Kalau tidak berdoa. Di situ ada gambar Bung Karno besar sekali di ruang itu. Saya 2-3 kali lah diundang ke sana juga. Ibu Mega kan sering mengundang kepala staf sama beberapa menteri.
makan kuliner lah, makan Batu tulis itu. batu tulis pernah, di Sentul pernah, di Menteng paling sering lah Bapak Teuku Umar. Senang beliau. Di situ bukan berarti untuk hura-hura, enggak. Di situ ngobrol, ngobrol, memberikan masukan, mendiskusikan sesuatu kayak terakhir di batu tulis saya ingat itu ada Pak SBY. Kita bicara soal perumahan purnawirawan yang masih tinggal di rumah-rumah dinas itu kita bicarakan juga. Jadi tidak asal pergi happy gitu, enggak. Lalu ada masalah kita bahas. Bagus. Kepedulian seorang Megawati Soekarno Putri kepada rakyat. Menurut pengamatan Bapak selama ini, Bapak juga cukup dekat dengan beliau gitu. Apa yang Bapak ingin sampaikan tentang kepedulian seorang Megawati terhadap rakyat ini? Waduh, kalau masalah itu Pak, karena beliau itu kan anaknya Bung Karno, seorang proklamator. Jadi beliau sendiri lihat bapaknya kan, bagaimana terhadap perjuangan terhadap, semuanya untuk rakyat, nggak ada untuk beliau kan, beliau keluar masuk penjara, semuanya kan untuk rakyat. Nah, karena kan melihat pengalaman bapaknya seperti itu, beliau itu kalau, waduh, makanya orang tuh coba bicara langsung lah dengan beliau misalnya berdua. Itu pikirannya tuh, aduh, rakyat sekarang sampai begini ya. Rakyat ini kenapa begini ya, Kak? Waduh, ini kan harusnya bisa begini. Hanya begitu aja bisa. Beliau tuh rakyat yang dipikirkan kalau hanya kita melihatnya kan hanya ya sekilas hanya di di media atau di TV beliau pidato hanya begitu aja. Tapi kalau diresapi coba pidatonya, betul-betul kan untuk ke anaknya, Bu ibu-ibu bergerak loh. Misalnya gitu. Seperti contoh lah kantor-kantor PDI Perjuangan yang di mana-mana, Bu dijadikan apa kek? Sekali-sekali dijadikan pasar murah di situ, atau dijadikan tempat seni, atau tempat apa kan begitu loh. Rakyat juga. Rakyat kan untuk rakyat. Stunting. Stunting, betul. Saya malah dulu pernah waktu ke rumah Teuku Umar sama istri saya waktu itu, antar undangan. Langsung beliau, begitu lihat istri saya, mungkin beliau pikir istri saya dokter ya, mungkin waktu itu. Tapi tahu kalau saya sarjana mungkin tahu. Coba Bu itu bisa nggak rumah sakit Angkatan Laut itu dibikinkan pelatihan untuk orang-orang disabel itu. Sampai di situ perhatian. Dan hebatnya pada saat saya langsung bikin. Nggak tunggu lama. Karena waktu hanya 3-4 bulan langsung jadi. Beliau mau datang resmikan. Suatu tempat yang tidak terlalu jauh itu ya? Jauh itu, Pak. Tidak terlalu besar relatif. Tapi beliau mau datang. Datang kan itu bercengkrama sama anak. Ada yang ngomong aja sudah susah. Sampai itu. Jadi perhatian, kalau kita lihat aja HUT PDIP yang lalu, itu bicara tentang, mengingatkan lagi tentang Sarina. Kemarin kedaulatan pangan menjadi fokus ya. Kemarin dalam Rakernas kemarin ini, beliau ingatkan tentang Marhaen. Cerita tentang bagaimana Bung Karno bertemu dengan Pak Marhaen ini. Tujuan semua itu mengingatkan perhatikan wong cilik. Lihat wong cilik gitu. Itulah menjadi platformnya lah PDIP lah. Pak bagus dari Jawa Barat nih kebetulan. Nah, karena PDIP ini persepsi terhadap Bu Megawati PDIP kan agak rendah di Jawa Barat akhir-akhir ini. Padahal kalau kita bicara Bung Karno, Marhaen itu kan dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Bagus mewakili dari tokoh Jawa Barat ini. Mengapa persepsi itu bisa terbangun? Atau mereka kurang informasi atau mungkin termakan hoax atau apa, Pak? Ya kalau menurut saya itu, Pak. Yang pertama itu ya jelas termakan bujukan atau termakan hoax atau apa gitu loh. Karena mereka belum tahu betul siapa sih sebetulnya Ibu Megawati Soekarno Putri itu gitu, Pak. Saya orang Jawa Barat, Pak. Tapi saya mempelajari gitu, Pak. Orang tuh harusnya mempelajari bagaimana sih biografi orang ini, bagaimana sih perjuangan orang ini, begitu, Pak. Setiap pemimpin itu kita harus cari perjuangan hidupnya seperti apa dulu. Kalau sudah jadi baru kita cari, itu mudah. Tapi perjuangannya itu, Pak. Rekam jejak seorang Ibu Megawati itu. Kalau menurut saya, siapa sih ketua umum sekarang yang rekam jejaknya, perjuangan hidupnya seperti Ibu Mega? Nggak ada, Pak. Nah, oke, Pak Gen, saran Bapak untuk generasi milenial dan Gen Z memaknai sosok ketua umum PDIP yang kebetulan menjadi orang yang mencalonkan Ganjar Pranowo. Saran Bapak kepada beliau-beliau yang ini Gen Z sama milenial apa dalam menyikapi terhadap sosok Megawati?
Kalau menurut saya, kita harus lihat bagaimana keteguhan beliau dalam mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu. Semua untuk bangsa dan negara ini, tidak ada untuk pribadi lah. Kalau kita, jadi ya sebaiknya itu kan bisa dilihat mungkin di Google atau beli buku. Jas merah. Nah, jas merah. Ya, baca bagaimana perjuangan beliau sejak umur kecil, umur 27 relatif waktu itu. Beliau berjuang lah ya. Nah, di kuyo-kuyo sama Orba. Bagaimana perjuangan beliau hanya untuk mempertahankan nasionalisme kita, persatuan kita. Nah, sampai akhirnya jadi sekarang. Beliau sangat, dan termasuk almarhum, saya tahu betul sungguh-sungguh tolerannya tuh, binekanya tuh. Nggak Jawa sentris atau apa, enggak. Saya Indonesian sentris lah. Jadi, saya mantu pakai baju belangkon Pak almarhum Taufik. Pak Kasal kenapa pakai begini? Pakai baju Manado tuh. Jadi biar ditunjukkan ke semua orang gitu loh maksudnya. Jadi itu saya kira kita anak-anak generasi muda, kita harus punya jiwa kayak Pak, karakter ya, dibilang Pak Agus, karakter kayak bangun karakter. Bung Karno sejak awal jadi presiden juga karakter building gitu. Kita jangan sampai dengan kemajuan teknologi sekarang ini terus kita meninggalkan itu. Pak Gus, sarannya apa untuk generasi muda dan milenial dan Gen Z terhadap menyikapi sosok seorang Megawati Soekarno Putri? Ya kalau menurut saya sih saran lah kepada milenial, generasi Z, cobalah tadi yang disampaikan Pak Ken ya, buka Google atau carilah sejarahnya seperti apa sih Ibu Mega itu dan apa saja keputusannya. Terus kalau para milenial, para generasi Z itu melihat yang tadi disampaikan juga Pak Ken bahwa semuanya kepentingan demi bangsa dan negara. Contoh 2014, beliau masih muda waktu 2014, ya kan? Sebagai ketua umum, masih pemenang terbesar, masih memungkinkan kalau beliau memang mau jadi, Pak Jokowi jadi wakilnya dulu, bisa juga. Tapi kan demi bangsa dan negara, enggak, beliau ya udah Pak Jokowi, ya kan begitu. Terus sekarang lagi 2024, 10 tahun kemudian, ya kan? Kalau memikirkan hanya untuk keluarganya, atau yang dinastinya atau apa, anaknya kan ada anaknya. Tapi enggak, kan demi bangsa dan negara, ya kriterianya sesuai dengan pantauan beliau, pengamatan beliau, analisa beliau, renungan beliau tadi yang saya sampaikan, Pak Ganjar yang dipilih. Yang dipilih, padahal nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungannya. Benar-benar objektif, Pak. Saya melihat begini, Pak Agus, Pak Ken, mungkin generasi milenial dan Gen Z juga baru tahu. Bu Mega ini menurut saya juga penjaga konstitusi. Karena pada saat ada drama presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan, beliau tegas menolak. Itu benar Pak? Iya, benar. Itu betul-betul beliau sangat taat asas. Menjaga konstitusi. Iya, taat asas. Jangan sekali kita jebol waktu itu 3 periode, bisa jadi 4 periode. Dan habis bisa jadi kembali lagi Orba. Jadi selain menjaga konstitusi saja Pak, itu kan kelihatan sekali kalau bahwa beliau itu, lihat aja Pak, mengakui benar konstitusinya itu ada presidensial. Sistem kita kan presidensial Pak. Jadi kalau misalnya presiden mau menunjuk siapa aja kan beliau tidak pernah intervensi. Tapi kalau presiden mau melanggar institusi sedikit, atau 3 periode tadi atau perpanjang, beliau langsung tutup langsung, nggak bisa kan begitu. Ini mungkin harus diketahui publik hanya melihatnya enggak loh. Kalau misalnya beliau betul-betul demi kepentingan beliau atau hubungannya bagaimana lah segala macam, wah terserah lah ini kan. Dan sebetulnya yang dilakukan Bu Mega ini kan selaras dengan perjuangan mahasiswa juga Pak. Betul. Mereka kan jangan menolak juga. Betul. Tiga periode perpanjangan ini Pak. Betul. Pak, baik kita kembali ke relawan Gapura Nusantara. Bapak sekarang berjuang memayungi para relawan untuk berjuang memenangkan Ganjar Pranowo. Tapi saya bicara Pak Ken dulu nih, kalau Bapak juga sering diisukan Pak. Bapak ini murni mendukung Ganjar atau bukan? Nah iya ini ya. Jadi saya ingin ini perlu diluruskan Pak. Terima kasih Pak Rui. Saya ingin sekali ini untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh anggota relawan Gapura Nusantara ya. Saya sudah pernah katakan ya. Lawan itu bisa membuat
isu-isu untuk memecah belah. Dan pasti akan dihantam center of gravity-nya. Sebagai ketua pendiri saya hantam. Kalau itu tidak mempan, pasti dibikin bingung dengan berita-berita yang membingungkan. Persepsi gitu ya. Dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, saya mendapat informasi lah dari beberapa orang bahwa beredar di luar itu jangan percaya itu sama BKS tuh. BKS itu Bernard kan sudah. itu hanya pura-pura di depan Pak Ganjar itu. Dia tuh pendukung beratnya Prabowo. Kalau udah saya pendukung berat Prabowo, untuk apa saya dirikan uang saya habis juga kok? untuk dirikan Gapura Nusantara ini kan. Iya. Jadi saya hanya pesan kepada anggota relawan, jangan percaya gitu-gitu. Ya kita dalam keadaan diserang dengan decepsi, confusion, apalagi di divide tempera. Kalau kita percaya itu, bubar kita yang bilang itu. Jadi saya agak bingung kalau ada orang yang percaya, Pak. Karena bagi saya kemudian tahu kedua beliau ini nggak dapat uang dari mendirikan Ganjar, malah keluar uang. Jadi, Pak, jangan patah semangat, Pak. Karena Pak Agus dan Pak Ken ini kan sebetulnya menurut saya rohnya RGN ini. Iya. Jadi tiang utamanya di situ, yang diserang itu dulu memang. Oh pasti. Center of gravity. Center of gravity. Iya. Jadi saran buat anggota-anggota dan relawan Gapura Nusantara yang lain? Pokoknya ada berita langsung dilihat aja, dilihat aja lah. Jangan terus ikut di share. Ada juga yang ikut nge-share juga. Dia, loh kamu ini dukung siapa kamu tanda? Itu. Dan itu akan terjadi terus, saya yakin. Mungkin sekarang Pak Ken, mungkin Pak Agus juga dapat serangan juga. Nanti sebentar lagi mungkin Pak Agus, mungkin Hasanuddin, macam-macam lah. Karena apalagi sekarang ini kan banyak yang kutu-kutu loncat begitu kan. Bapak nggak pernah dapat godaan untuk pindah gitu? Oh enggak, saya enggak. Saya godaan itu enggak. Karena kalau pindah katanya dapat logistiknya besar. Banyak cerita itu. Banyak. Tapi saya belum. Bapak malah mengeluarkan uang. Gitu. Tapi kalau dikasih besar, tak terima. Tapi saya tetap nyoblos Ganjar. Bagus, ada disampaikan isu-isu seperti yang diterima Pak Ken ini? Enggak Pak, kalau menurut saya itu ya tadi yang saya bilang. Saya kan tahu betul lah bagaimana suatu karakter keteguhan seorang Pak Ken Sondak ini kan saya tahu benar lah. Nggak mungkin lah itu hoax gitu orang. Atau orang membuat supaya ya di RGN ini ada ribut-ribut lah supaya nggak fokus lah terhadap apa yang kita ingin laksanakan gitu. Tapi kalau tadi Pak Rudi bilang ada godaan, nggak mungkin ada yang berani goda saya karena saya punya karakter juga. Ini nggak berani ada yang godain, Pak. Pak, terakhir sebagai penutup, ada beberapa hal yang membingungkan masyarakat di bawah, terutama terkait dengan sikap seorang Presiden Jokowi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, beliau memang kan dikader dari bawah oleh PDIP, mulai dari wali kota 2 kali, kemudian gubernur, kemudian presiden sampai 2 periode, bahkan anaknya, menantunya juga dari PDIP. Gitu. Ada yang mengatakan beliau ini selalu mengatakan ojo kesusu pada orang lain, gitu, untuk tidak menentukan pilihan pada pilpres. Padahal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah memutuskan Ganjar sebagai calon presiden, penerus beliau gitu loh. Mengapa sebagai seorang kader utama yang dibesarkan oleh PDIP kok selalu ojo kesusu gitu? Harusnya kan mendukung ya sesuai dengan keputusan partai induknya beliau. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau saya melihat begini ya, beliau masih menempatkan diri beliau sebagai presiden. Ya. Kita lihat nanti setelah pendaftaran nanti ada perubahan enggak? Seharusnya ada perubahan, harusnya. Ya, kalau kita lihat dari konteks politik. Ya. Sekarang ini memang tidak. Tapi sebenarnya dari gimmick, dari ucapan, orang harusnya sudah tahu bahwa beliau jelas-jelas mendukung Ganjar. Kalau saya. Hanya orang yang berpikiran pendek aja yang mungkin. Bapak yakin ya? Tetap bahwa hati Pak Jokowi ke Ganjar Pranowo? 100%, bahkan 200% saya kan. Itu dari gaya bicaranya. Ada orang kaitkan dengan kenapa kau biarkan tiba-tiba anaknya di partai lain. Anaknya kan sudah
berkeluarga, sudah mandiri. Ya, tidak bisa di maunya dia ya. Tapi mungkin juga kita nggak tahu, ada strategi lain kita nggak tahu. Ya, toh? Tapi jangan terus menuduh yang negatif tuh. Pak Agus, bagaimana Bapak? Kalau menurut saya melihat situasi seperti ini, ya kita percayalah ya. Positive thinking. Positive thinking lah. Pak Jokowi ini kan presiden. Kalau presiden langsung saya dukung ini, wah itu nggak kan elok juga. Nggak elok juga Pak, gitu loh. Dan saya yakin lah beliau itu tahu lah bagaimana mulai kehidupannya beliau kan beliau tahu lah Pak. Bagaimana dari bawah dulu, bagaimana segala sesuatu ada masalah apa, selalu yang jadi sampah kan PDI Perjuangan. Dan yang selalu membela kan PDI Perjuangan. Bumpernya PDIP terus. Bumpernya selalu PDI Perjuangan. Pokoknya kalau pemerintah jelek, yang pimpin Jokowi ini ada segala kebijakan yang jelek, yang diserang PDI Perjuangan. Kan gitu. Dan saya yakin beliau pasti dalam hati, oh masa selama ini yang berjuang atau membela saya dari PDI Perjuangan, kok saya mau mengkhianati balik? Nggak mungkin lah. Dan saya yakin kalau Pak Benarken tadi kan 200% yakin lah kalau Pak Jokowi nggak akan pindah kemana-mana, tetap akan mendukung Ganjar 200%. Kalau saya mungkin 1000% lah. Itu keinginan saya 20%. Tapi kalau misalnya nanti waktu itu ternyata beda pendapat saya Pak, waduh, saya ngeri Pak, hukumannya dari atas Pak, bukan saya yang hukum Pak. Iya. Jadi artinya Bapak menepis bahwa istilah kacang lupa kulit itu nggak akan terjadi ya Pak? Enggak Pak. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan enggak. Jadi saya juga melihat mereverse pidato Pak Jokowi waktu Rakernas PDIP itu. Beliau mengatakan nanti kalau Pak Ganjar setelah dilantik gaspol kedaulatan pangan. Berarti kan itu sinyal sebetulnya ya Pak ya? Sinyal ya. Sebelumnya kan beliau bilang bahwa apa yang tadi dibuat oleh Pak Ganjar itu, kan sebelumnya Pak Ganjar yang pidato, sambutan. Itu sudah bagus. Ya, Bapak hadir ya, taktis. Oh, Bapak hadir ya? Hadir. Itu taktis sudah. Nggak usah bikin sesuatu yang muluk-muluk. Ya, nah. Dan saya yakin Pak Ganjar bisa. Jangan ngomong ya. Saya yakin Pak Ganjar bisa melaksanakan itu. Jadi begitu masuk istana sehari langsung kerjakan. Itu terbuka disampaikan? Terbuka disampaikan di sambutan. Oke. Itu sambutan pertama kan Ibu, kedua Pak Ganjar, baru ketiga Pak Jokowi. Jadi beliau sebut itu. Ya. Mudah-mudahan keyakinan masyarakat yang bingung ini semakin kuat seperti Bapak Ya, bahwa Pak Jokowi tetap tegak lurus terhadap NKRI dan tetap menjaga marwah PDI Perjuangan menjadi partainya dia. Meskipun kita bertiga bukan anggota partai sebetulnya, kita sama-sama bukan masyarakat biasa, tapi kita meluruskan, memberikan pencerahan pada publik. Pak Ken, terima kasih waktunya. Pak Agus, terima kasih waktunya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Sekali lagi Pak, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-78. Mudah-mudahan TNI kita tetap jaya. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi wawancara ngobrol saya dengan tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa hebat. Pak Laksamana TNI Purnawirawan Benarken Sondah dan Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau legend di matra masing-masing dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau merupakan pencerahan buat kita semua dan kita tegak lurus menjaga 4 pilar kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Ken dan Pak Agus tadi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.